Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan sekedar review saja ya teman-teman. Lebih tepatnya review sebuah mikrotik yang dimana sudah memisahkan beban trafficnya. Nah, di sini saya memiliki internet ISPA dan internet ISPB. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat berkembang dengan cepat, dan jangan lupa klik like, share, komen pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kita bisa lihat ya, di sini saya memiliki ISPA dan ISPB, dan di mana ISPB ini saya manfaatkan untuk traffic YouTube ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya saya akan perlihatkan untuk konfigurasinya. Yang pertama, yang wajib kita konfigurasi dari sisi ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada kayak apa namanya, routing. Nah, di sini kan ada routing. Oh iya, sebelumnya saya ini menjalankan di versi 7.10 ya teman-teman, untuk versi mikrotiknya itu sendiri. Kemudian di sini ada tables. Nah, untuk yang versi saat ini kita buat itu di sini tables tersendiri. Misal kita arahkan ke IndiHome. Nah, kebetulan untuk yang ISPB ini saya arahkan ke IndiHome ya teman-teman. Kalau yang ISPA ini ISP lokal. Dan yang diwajibkan itu ini harus dicentang ya teman-teman, if IB ini. Oke, kalau misalkan sudah membuat routing tabelnya ini, kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita pergi ke IP firewall. Nah, di IP firewall ini jangan lupa di sini ada IP lokal. Nah, di sini kita tambahkan IP lokal yang kita gunakan pada mikrotik kita. Misal kalau kita sudah tambahkan semua IP lokalnya, untuk langkah selanjutnya di sini saya memisah trafficnya dengan raw mangle ya teman-teman. Di sini ada raw, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini yang saya pisahkan yakni YouTube ya teman-teman. Nah, untuk portnya itu sendiri kalian bisa cari di internet. Mungkin nanti saya akan taruh di deskripsi video ini. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Semisal salah satu saja. Nah, oke, di sini untuk chain-nya itu pre-routing, kemudian source address list-nya kita arahkan sumber address list-nya itu dari IP lokal, kemudian destination address list-nya kita kecualikan IP lokal, kemudian protokolnya kita gunakan TCP. Dan di destination port-nya itu 80,443. Ini sebetulnya bisa diginikan, cuman untuk memperingan kinerja mikrotik kita bisa tambahkan port langsung 80,443. Jadi yang diizinkan itu 80,443 kayak gitu. Langsung ke to the point ke arah port ini ya teman-teman. Dan di sisi advance-nya itu sendiri .youtube.com. Kenapa dot? Karena biasanya YouTube itu kan menggunakan entah itu subdomain ataupun yang lainnya. Kayak contoh, semisal untuk YouTube itu sendiri kan ini main domain ya teman-teman. Mungkin ada www. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini berarti di dalam folder www kayak gitu ataupun subdomain. Nah, kemudian di ekstra ini saya tambahkan, kenapa saya tambahkan time? Karena saya akan menggunakan IndiHome. Nah, IndiHome itu sendiri memiliki FUP. Kemudian saya batasi penggunaannya untuk saya aktifkan pada jam 15.00. Jadi mulai jam 3 sampai jam 12 kayak itu. Ini berlaku untuk setiap hari. Kemudian untuk action-nya itu sendiri kita tambahkan, maksudnya kita pilih add destination to address list kayak gitu. Jadi nanti pada address list itu banyak IP port sosmed ya teman-teman. Nah, di sini ini bisa kalian beri nama, misalkan YouTube, itu boleh saja ya teman-teman. Kemudian timeout-nya ini saya berikan waktu 1 jam. Nah, ini sama saja kurang lebih ya teman-teman, cuman ini yang bikin beda ya kontennya kayak gitu. Ini jadi
apabila ada user yang mengakses dengan IP sekian, nanti otomatis dialihkan ke ISP yang kedua ini. Kemudian kalau gitu kita lihat di address list ini pasti ada IP sosmed, atau kita coba al kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini otomatis ada IP sosmed ya teman-teman. Nah, IP sosmed itu sendiri berawal dari raw ini tadi. Nah, misalkan kalau sudah selesai kayak gini, kita tambahkan bagian mangle kurang lebih seperti ini konfigurasinya. Kalian bisa screenshot. Untuk bagian general, pilih pre-routing, kemudian search address list. Jadi sumber yang dari address list ini IP lokal, kemudian diarahkan ke port sosmed kayak gitu. Kemudian ekstra ini saya tambahkan juga untuk time actionnya, kita tambahkan mark routing, kemudian kita lewatkan new routing marknya itu ke arah yang routing table yang sudah kita buat tadi ya teman-teman, kayak gini routing tablenya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi pada sini port sosmed, kemudian pada sini actionnya dilewatkan ke ISPB kayak gitu. Kemudian bentar, apakah di sini ada ya? Saya agak lupa. Misalkan di ether ini. Nah, ini ya teman-teman. Tidak lupa juga pada routing itu kita tambahkan juga contoh ini yang berjalan ya teman-teman untuk ISPB. Nah, untuk melewatkan ISPB itu sendiri kita bisa tambahkan routing ke 00 ini, kemudian gateway-nya ke ISPB ini, kemudian routing table-nya jangan lupa kita aktifkan ke ini ya lewat ISPB ini. Kemudian ini kalau yang settingan di bawahnya itu untuk failover sih teman-teman, kayak gitu. Mungkin di sini saya akan coba ya. Nah, di sini masih kecil ya teman-teman. Coba saya akan matikan. Nah, ini kan masih berjalan ini untuk port YouTube. Coba saya akan setting, saya matikan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk koneksinya kita remove terlebih dahulu. Nah, di sini otomatis sudah drop ya teman-teman. Untuk koneksinya yang ke ISPB, di sini sudah drop untuk koneksi ke arah ISPB, dan yang berjalan itu di ISPA saja. Nah, berarti ini berhasil ya teman-teman. Nah, coba saya akan aktifkan lagi pada sini raw, kemudian pada mangle koneksinya hapus lagi. Oh ya, jangan lupa pada IP DNS, kemudian change ini kita flush change juga bisa. Oke. Nah, di sini sudah terlihat mulai bergerak lagi untuk trafficnya yang mengarah ke YouTube. Oke, mungkin sekian ya teman-teman, itu video yang saya berikan pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.